Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang mata kuliah aplikasi teknologi matematika. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Helen Dita Natasha, NPM 19310030. Saya Diana Bella, NPM 19310026. Saya Sofia Nawati, NPM 19310013. Silakan menyimak. Penyelesaian turunan dari sebuah fungsi. Jika kita menghendaki hasil dari sebuah turunan berbentuk fungsi, maka kita dapat menggunakan perintah D besar. Dalam perintah ini, kita perlu mendefinisikan fungsi terlebih dahulu. Sedangkan susunan penulisan D besar untuk penyelesaian masalah turunan adalah sebagai berikut. Penulisan perintah D dalam mapel. Susunan penulisan perintah D. D dalam kurung F untuk menghitung turunan pertama fungsi F. F dalam kurung 1 simbol dolar N tutup kurung dalam kurung F menghitung turunan ke N fungsi F. Terus F dalam kurung I, F menghitung turunan parsial suatu fungsi terhadap variabel ke I. Terus D dalam kurung I simbol dolar N tutup kurung dalam kurung F untuk menghitung turunan parsial ke N suatu fungsi terhadap variabel ke I. F dalam kurung I1, I2, I3, dan seterusnya dalam kurung F untuk menghitung turunan parsial suatu fungsi terhadap variabel ke-1, variabel kedua, variabel ketiga, hingga variabel ke N. D dalam kurung I1, I2, I3, titik-titik, IM, simbol dolar NM, dalam kurung F untuk menghitung turunan parsial ke N suatu fungsi terhadap variabel ke-1, variabel kedua, variabel ketiga, hingga variabel ke N. Latihan soal pertama, 1. Dengan menggunakan perintah D dari fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 3x plus 4 dikali 2x plus 3, tentukan turunan pertama dan ketiga dari fungsi fx. Penyelesaian. Yang pertama, restart, terus f(2) sama dengan x yaitu x kuadrat plus 3x plus 4 dikali dalam kurung 2x plus 3, hasilnya f(2) sama dengan x, yang mana x yaitu x kuadrat plus 3x plus 4 dikali 2x plus 3. Selanjutnya mencari turunan pertama, yaitu D besar dalam kurung F titik koma menghasilkan X yaitu 2X plus 3 kuadrat plus 2X kuadrat plus 6X plus 8. Terus mencari turunan ketiga yaitu D, ke-1 dan ketiga yaitu D dalam kurung 1 simbol dolar 3 dalam kurung F menghasilkan 12. Nomor 2, turunan pertama fungsi fx sama dengan x plus 2 pangkat 3 per 1 min 3x pangkat 2 untuk x sama dengan min 3. Penyelesaian restart, f(2) sama dengan x plus 2 pangkat 3 per 1 min 3x pangkat 2 titik koma menghasilkan f(2) sama dengan x yaitu
X plus 2 pangkat 3 per 1 per 3 X pangkat 2. Terus turunan pertama D dalam kurung F menghasilkan X yaitu 3 kali dalam kurung 2 X plus 2 pangkat 2 per 1 min 3X pangkat 2 plus 2 dalam kurung X plus 2 pangkat 3 kali 3X IN kali 3 per 1 min 3X pangkat 3. Selanjutnya simplify dalam kurung div dalam kurung F dalam kurung X, tutup kurung, titik koma, min yaitu min X plus 2 pangkat 2 kali 2 kali 3X IN kali dalam kurung 3 X plus 4 kali 3X IN kali 3 min 3 kali 3X plus 3 per dalam kurung min 1 3X pangkat 3. Terus eval sub dalam kurung X sama dengan min 3, persen, tutup kurung, 2, titik koma, menghasilkan 3,1. Selanjutnya, tentukan turunan pertama fungsi fx sama dengan X pangkat 5 plus 7 X pangkat 4 plus 5 X pangkat 3 plus 2 X pangkat 2 plus 3X plus 6. Tentukan turunan pertama, kedua, dan ketiga. Penyelesaian Fx sama dengan X pangkat 5 plus 7 X pangkat 4 plus 5 X pangkat 3 plus X pangkat 2 plus 3X plus 6 menghasilkan X5 plus 7X pangkat 4 plus 5X pangkat 3 plus X pangkat 2 plus 3X plus 6. Terus turunan pertamanya D dalam kurung F yaitu 5X pangkat 4 plus 28X pangkat 3 plus 15X pangkat 2 plus 2X pangkat plus 2X plus 3. Turunan keduanya yaitu div dalam kurung 5X pangkat 4 plus 28X pangkat 3 plus 15X pangkat 2 plus 2X plus 3, X menghasilkan 20 X pangkat 3 plus 84X pangkat 2 plus 30X pangkat plus 30X plus 2. Turunan ketiganya yaitu div dalam kurung 20X pangkat 3 plus 84X pangkat 2 plus 30X plus 2, X menghasilkan 60X kuadrat plus 168X plus 30. Selanjutnya akan dilanjutkan Mbak Diana Bella. B. Menentukan turunan berarah. Dalam menentukan turunan berarah suatu fungsi, maka dapat digunakan 3 perintah, yaitu directional derivative, directional diff, dan perintah gradient. Jika digunakan perintah directional derivative, maka digunakan fungsi width student multivariate calculus. Sedangkan jika digunakan perintah direction diff dan gradient, maka digunakan fungsi with student vector calculus. Perhatikan tabel 7 berikut. Tabel 7 perintah untuk turunan berarah. Perintah directional derivative dalam kurung fx, y, x, y sama dengan x, y, u, v. Keterangan menentukan turunan berarah dari fungsi f, fungsi x, y,
pada arah vektor U, V di titik X kali koma Y. Direksional derivatif fungsi X, Y sama dengan A, B, dalam kurung U, V. Artinya menentukan turunan berarah dari fungsi X, Y pada arah vektor U, V di titik A, B. Perintah direksional div dalam kurung X, Y lebih besar dari U, V, artinya menentukan turunan berarah dari fungsi X, Y pada arah vektor U, V di titik X, Y. Perintah direksional div dalam kurung X, Y, poin sama dengan dalam kurung A, B, A, B dalam kurung, artinya menentukan turunan berarah dari fungsi X, Y pada arah vektor U, V di titik A, B. Turunan fungsi X, Y normalis dalam kurung U, V, artinya menentukan turunan berarah dari fungsi X, Y pada arah vektor U, V di titik X, Y. Pelatihan soal 1. Diberikan fungsi X, Y sama dengan 5X pangkat 3 kurangi 2XY ditambah Y pangkat 2. A. Dengan menggunakan perintah direksional div, direksional derivatif, dan perintah turunan, tentukan turunan berarah F di X, Y pada arah vektor A sama dengan I min J. B. Dengan menggunakan perintah direksional div dan direksional derivatif, tentukan turunan berarah F di 2, min 1 pada arah vektor A sama dengan I min J. Penyelesaian, restart untuk memulai. With student multivariate calculus, terus directional derivatif, 5 kali X pangkat 3 min 2 kali X kali Y ditambah Y pangkat 2, dalam kurung X, Y, sama dengan X, Y, 1, dalam kurung. Menghasilkan setengah kali 15X pangkat 2 min 2Y kali akar 2 min setengah kali min 2X plus 2Y dalam kurung akar 2. Direksional derivatif dalam kurung 5 kali X pangkat 3 min 2X kali Y ditambah Y kuadrat, X, Y sama dengan 1, min 2, 1, min 1 dalam kurung. Menghasilkan 25 per 2 akar 2. Kemudian, restart with student vector calculus, fungsi directional div dalam kurung 5 kali X pangkat 3 min 2 kali X kali Y plus Y pangkat 2, 1, min 1 dalam kurung. Menghasilkan setengah kali 15X pangkat 2 min 2Y kali akar 2 sama kurangi setengah kali min 2X plus 2Y dalam kurung akar 2. Directional div dalam kurung 5 kali X pangkat 3 dikurangi 2 kali X kali Y plus Y pangkat 2, poin sama dengan 1, min 2, 1, min 1. Titik koma, menghasilkan 25 per 2 akar 2. Selanjutnya menggunakan fungsi turunan dalam kurung 5X pangkat 3 min 2 kali X kali Y
plus Y pangkat 2 dalam kurung kali normalis dalam kurung 1, min 1. Titik koma menghasilkan setengah kali dalam kurung 15x pangkat 2 dikurangi 2Y kali akar 2 min setengah dalam kurung min 2x plus 2Y kali akar 2. Kemudian contoh soal nomor 2 diberikan fungsi x, y sama dengan 3x pangkat 2 plus xy min 2y pangkat 2. Dengan menggunakan perintah directional directional derivatif, dan perintah turunan untuk menentukan turunan berarah f di mana fungsi 2, min 1 pada arah vektor A sama dengan 3i plus 4j. Penyelesaian. Restart. Kemudian with student multivariate calculus. Kemudian perintah directional derivatif. Menuliskan fungsi dalam kurung 3 kali x kuadrat min x kali y plus 4 kali y kuadrat, x, y, sama dengan dalam kurung x, y, dalam kurung arah vektor 3,4. Menghasilkan 14/5x plus 29/5y. Perintah directional derivatif dalam kurung 3 kali x kuadrat min x kali y plus 4 kali y kuadrat dalam kurung x, y sama dengan 2, min 1 arah vektor 3,4 menghasilkan min 1/5. Contoh selanjutnya yaitu diberikan fungsi x, y sama dengan 9x kuadrat plus xy min 4y kuadrat dengan menggunakan perintah directional derivatif dan perintah turunan untuk menentukan turunan berarah fungsi di 3, min 2 pada arah vektor A 7i plus 5j. Penyelesaian. Restart untuk memulai. Kemudian with student multivariate calculus. Kemudian perintah directional derivatif dalam kurung 7 kali x kuadrat min x kali y plus 9 kali y kuadrat dalam kurung x, y sama dengan dalam kurung x, y, 7,9. Menghasilkan 7/130 dalam kurung 14x min y 130 akar 130 plus 9/130 dalam kurung min x plus 18 kali y kali akar 130. Kemudian perintah directional di 7 kali x kuadrat min x kali y plus 9 kali y kuadrat, dalam kurung x, y sama dengan dalam kurung 3, min 2 dalam kurung 7,9. Menghasilkan min 43/130 kali 130. Selanjutnya akan dibacakan Mbak Helen. Materi yang ketiga adalah bidang singgung. Kita telah ketahui bahwa ketika kita mengaproksimasi fungsi satu variabel fx dengan menggunakan polinomial Taylor, maka polinomial Taylor orde 1 atau P1 dalam kurung x sama dengan fx0 plus f aksen x0 kali x min x0 merupakan garis singgung di titik x0, fx0. Analog untuk fungsi dua variabel fx, y, persamaan bidang singgung untuk fungsi fx, y di titik x0, y0, f
X0, Y0 adalah polinomial Taylor orde 1 atau P1 dalam kurung X, Y sama dengan F dalam kurung X0, Y0 plus kurung kurawal Fx dalam kurung X0, Y0 kali dalam kurung X min X0 plus Fy dalam kurung X0, Y0 kali dalam kurung Y min Y0. Untuk mendapatkan bidang singgung fungsi f dalam kurung x, y di titik x0, y0, f dalam kurung x0, y0, maka digunakan polinomial Taylor orde 1. Untuk latihan soalnya adalah sebagai berikut. Soal nomor 1. Carilah persamaan bidang singgung terhadap Z sama dengan X kuadrat per 4 plus Y kuadrat per 4 di titik P dalam kurung 2,2,2, kemudian tampilkan plotnya. Untuk penyelesaiannya dalam bentuk maple adalah yang pertama restart untuk memulai, lalu selanjutnya with student multivariate calculus untuk pengaplikasiannya, kemudian Taylor approximation, lalu dimasukkan fungsinya yang ada di soal, yaitu x kuadrat per 4 plus y kuadrat per 4, dalam kurung kurawal x, y sama dengan kurung kurawal 2,2,1 yang akan menghasilkan x plus y min 2. Selanjutnya yaitu Taylor approximation x kuadrat per 4 plus y kuadrat per 4, kurung kurawal x, y sama dengan kurung kurawal 2,2,1, output sama dengan plot, x sama dengan boxset. Dan gambarnya adalah dibentuk seperti ini. Untuk soal nomor 2, yaitu persamaan garis singgung yang melalui titik berarsip 1 pada kurva Y sama dengan 1 per X kuadrat min akar X adalah titik-titik. Untuk penyelesaiannya adalah yang pertama adalah melakukan restart atau memulai, yang kedua F.2 sama dengan X di mana 1 per X kuadrat min SQRT dalam kurung X yang akan menghasilkan fungsi F.2 sama dengan X menghasilkan F.2 sama dengan X di mana 1 per X kuadrat min akar X. Kemudian substitusikan X sama dengan 1 div dalam fungsi X, X yang akan menghasilkan nilai min 5/2. Kemudian Y min F1 sama dengan persen kali X min 1 yang akan menghasilkan Y sama dengan min 5/2X plus 5/2. Soal yang nomor 3 adalah tentukanlah persamaan bidang singgung dari fungsi-fungsi berikut. Kemudian tampilkan plotnya. Fungsinya adalah Z sama dengan 2X kuadrat plus 4Y kuadrat di titik 3,3,3. Untuk penyelesaiannya adalah yang pertama restart untuk memulai with student multivariate calculus, kemudian Taylor approximation memasukkan fungsi 2 kali X kuadrat plus 4 kali Y kuadrat, kurung kurawal X, Y sama dengan kurung kurawal 3,3,1 yang menghasilkan 2X plus 24Y min 54. Kemudian Taylor approximation 2 kali X kuadrat plus 4 kali Y kuadrat, dalam kurung kurawal X, Y sama dengan kurung kurawal 3,3,1, outputnya adalah plot X boxset yang nantinya akan menghasilkan gambar seperti berikut. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Mbak Sofi. Dari selanjutnya yaitu maksimum dan minimum. Dalam menentukan nilai maksimum, minimum, atau nilai belok, maka akan ditempuh langkah-langkah berikut ini.
Pertama, menentukan titik kritis. Kedua, mengevaluasi apakah titik kritis yang didapat termasuk titik maksimum, minimum, atau titik belok. Yang terakhir, menentukan nilai maksimum, minimum, atau nilai belok. Latihan soal. 1. Tentukanlah titik dan nilai minimum, maksimum, atau belok dari fungsi f XY sama dengan 2x pangkat 4 min x pangkat 2 plus 3y pangkat 2. Penyelesaian. Restart. Masukkan fungsinya f(2) sama dengan x, y 2 kali x pangkat 4 min x pangkat 2 plus 3 kali y pangkat 2, yaitu f(2) sama dengan x, y yaitu 2x pangkat 4 min x pangkat 2 plus 3y pangkat 2. Selanjutnya, fx(2) sama dengan div dalam kurung fungsi x, y, x, yaitu fx(2) sama dengan 8x pangkat 3 min 2x. Selanjutnya, fy(2) sama dengan div f x y, yaitu fy(2) sama dengan 6y. Solve dalam kurung kurawal fx, fy tutup kurung, x, y, yaitu x sama dengan 0, y sama dengan 0, x sama dengan 1/2, y sama dengan 0, x sama dengan min 1/2, y sama dengan 0. With Linux, h(2) sama dengan Hessian dalam kurung 2 kali x pangkat 4 min x pangkat 2 plus 3 kali y pangkat 2 dalam kurung x, y menghasilkan h(2) sama dengan 24x pangkat 2 min 2006. Terus selanjutnya, a(2) sama dengan eval dalam kurung h, x sama dengan 0, y sama dengan min 1, titik koma. Hasilnya yaitu a(2) sama dengan min 2006. Determinan a, titik koma, yaitu min 12. b(2) sama dengan eval h, x sama dengan 0, y sama dengan 0, yaitu b(2) sama dengan min 2006. Determinan b, yaitu min 12. c(2) sama dengan eval h, x sama dengan 1, y sama dengan min 1, yaitu c(2) sama dengan 22006. Determinan c, titik koma 132. d(2) sama dengan eval h, x min 2/8, y sama dengan min 3/4, yaitu d(2) sama dengan 11/8006. Determinan d yaitu 33/4. Nomor 2, nilai maksimum dari y sama dengan akar 100 min x kuadrat pada interval x kurang dari sama dengan x lebih dari sama dengan min 6, x kurang dari sama dengan 8 adalah penyelesaian. Restart f(2) sama dengan x, yaitu SQRT dalam kurung 100 min x kuadrat
titik koma, yaitu F titik 2 sama dengan X yang akar 100 min X kuadrat. Plot Fx, X sama dengan min 6,8, color sama dengan red, tutup kurung, titik koma. Gambarnya seperti itu. Selanjutnya, G.2 sama dengan X, Y, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat. Menghasilkan G.2 sama dengan X, Y, yang mana X kuadrat plus Y kuadrat. Plot 3D dalam kurung G, X, Y, X sama dengan min 6, titik 8, Y sama dengan min 6, titik 8. Gambarnya seperti di sini ini. Nomor 3. Tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi Fx sama dengan X pangkat 3 min 3X pangkat 2 plus 1 pada selang min 1 per 2,4. Penyelesaian with student calculus. F.2 sama dengan X pangkat 3 min 3 kali X pangkat 2 plus 1, yaitu F.2 sama dengan X, yang mana X yaitu X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 1. Critical point F, X, X sama dengan min 1 per 2, titik 4, tutup kurung, titik koma, yaitu critical point X pangkat 3 min 2X pangkat 2 plus 1, X sama dengan min 1 per 2,4. F0 yaitu 1, F2 titik koma min 3, F setengah titik koma 3 per 8, F4 17. Selanjutnya akan dilanjutkan Mbak Diana Bella. Yaitu turunan vektor. Pada bagian turunan vektor ini akan dijelaskan mengenai fungsi yang digunakan untuk mendapatkan turunan fungsi vektor, divergensi fungsi vektor, dan curl fungsi vektor. 1. Turunan fungsi vektor. Kali pertama yang harus dilakukan adalah mendefinisikan fungsi vektor, kemudian menyelesaikan turunan fungsi tersebut menggunakan perintah maple div, R, T. 2. Divergensi fungsi vektor. Dalam menentukan divergensi suatu fungsi vektor, digunakan perintah diverge dalam kurung V, var, di mana var adalah variabel-variabel dalam fungsi vektor V. 3. Curl fungsi vektor. Untuk mendapatkan curl dari suatu fungsi vektor digunakan perintah curl dalam kurung V, var. Latihan soal. 1. Tentukan divergensi dari fungsi vektor. Fungsi vektornya dalam kurung 3T pangkat 2 min 1 kali I plus dalam kurung T pangkat 2 plus 1 J plus T pangkat 2 K. Penyelesaian. Restart untuk memulai perintah. Kemudian perintah with Lina karena menggunakan pengoperasian aljabar. Perintah R.2 sama dengan vektor dalam kurung siku 3 kali R kuadrat min 1, R kuadrat plus 1 kali R kuadrat
titik koma menghasilkan R.2 sama dengan dalam kurung siku 3R kuadrat min 1 R kuadrat plus 1 T kuadrat. Kemudian perintah diver ke R kurung siku T, titik koma menghasilkan 10T. Kemudian contoh soal yang nomor 2, tentukan divergensi dari fungsi vektor sebagai berikut. Fungsi X, Y, Z sama dengan X pangkat 3 kali Y kali X kali E plus 2XYZ pangkat 2C plus dalam kurung X pangkat 2 min Z pangkat 2 K. Penyelesaian, restart untuk memulai. Kemudian perintah with Linux menggunakan pengoperasian aljabar. Kemudian perintah R.2 sama dengan vektor dalam kurung siku X pangkat 3 kali Y kali Z, 2 kali X kali Y kali Z kuadrat, X kuadrat min Z kuadrat, titik koma. Menghasilkan R.2 sama dengan dalam kurung siku X pangkat 3 YZ, 2X YZ pangkat 2, X kuadrat min Z kuadrat. Kemudian perintah diverge dalam kurung R, dalam kurung siku X, Y, Z, titik koma, menghasilkan 3X kuadrat YZ plus 2XZ kuadrat min 2Z. Selanjutnya, tentukan divergensi dari fungsi vektor F dalam kurung X, Y, Z sama dengan X kuadrat Y pangkat 3 ZI plus 5XYZ kuadrat J plus dalam kurung X pangkat 4 min Z kuadrat K. Penyelesaian, restart untuk mulai, kemudian perintah with Linux, titik 2, karena menggunakan fungsi aplikasi aljabar. Kemudian perintah R.2 sama dengan vektor dalam kurung siku X kuadrat kali Y pangkat 3 kali Z, 5 kali X kali Y kali Z pangkat 2, X pangkat 4, min Z pangkat 2, titik koma. Menghasilkan R.2 sama dengan dalam kurung siku X kuadrat Y pangkat 3, Z, 5X YZ pangkat 2, X pangkat 4, min Z kuadrat. Kemudian perintah diverge dalam kurung R, dalam kurung siku X, Z, titik koma, menghasilkan 2X Y pangkat 3Z ditambah 5X Z pangkat 2 dikurangi 2Z. Saya kembalikan ke moderator, Mbak Helen. Baik, terima kasih Mbak Nabila dan Mbak Sofi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan salah kata-kata dan kekurangan dalam presentasi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dan terima kasih telah menyaksikan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.